Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Jamila dari kelas NR3 PK PAUD akan menampilkan video pembelajaran tentang Geostrategi Indonesia 1. Ini merupakan salah satu tugas UAS PKN dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Konsep Geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. A. Pada awalnya, konsep geostrategi di Indonesia pertama sekali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 16 Juni 1948. Selanjutnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad Bandung tahun 1962. B. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan, juga mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. C. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. D. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Sifat geostrategi Indonesia. 1. Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsep penangkal, geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal sebagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. 2. Bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Tujuan geostrategi Indonesia. 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. 2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. B. Wujud kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity. C. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan atau defense and prosperity. D. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau judicial justice and social justice. E. Tersedianya kesepakatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Ketahanan nasional. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhanas adalah ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegritas, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Latar belakang ketahanan nasional. 1. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup. 2. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. 3. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan atau regular dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan atau the stability of change. Sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Integritas. 2. Mawas ke dalam. 3. Menciptakan kewibawaan. 4. Berubah menurut waktu. Asas-asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. Hakikat TANAS. Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. TANAS tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta aspek sosial. TANAS mengandung makna ketahanan keutuhan semua potensi yang terdapat di wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang gatra akan mengakibatkan kelemahan bidangnya yang lain. Demikian sebaliknya sehingga dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Interaksi positif segenap unsur atau gatra kehidupan nasional. Ketahanan regional. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 mengamanatkan ketertiban dunia. Karena itu perlu geopolitik dan geostrategi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai implementasi dan hubungan antar bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional. 2. Ketahanan regional merupakan suatu kebutuhan setiap negara. Kepentingan nasional suatu negara perlu dukungan keamanan kawasan, regional security. Tidak cukup keamanan dalam negeri saja, namun keamanan dapat diartikan secara luas dan menyeluruh dan tidak hanya diartikan secara militer saja. 3. Keterkaitan antara keamanan nasional atau national security dengan kebersamaan regional collectivity mendorong munculnya suatu perkembangan baru dalam artistur kerjasama 3 lapis, yaitu kerjasama bilateral, subregional, dan regional, di mana ketiganya saling bergantung dan menunjang. Konsep dasar TANAS. A. Model Astra-Gatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di antara bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 unsur aspek kehidupan nasional. Kehidupan alamnya. 1. Gatra letak dan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kehidupan sosial. 1. Gatra ideologi. 2. Gatra politik. 3. Gatra ekonomi. 4. Gatra sosial budaya. 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Model Margentar. 1. Bersifat deskriptif. Kualitatif diturunkan secara analitis atas tata kehidupan nasional secara makro, sehingga ketahanan masyarakat bangsa terwujud sebagai kekuatan. 2. Power position. Balance of power. Model Alfred Thayer Mahan. 1. Kekuatan nasional meliputi unsur 1. Letak geografi. 2. Bentuk atau wujud bumi. 3. Luas wilayah. 4. Jumlah penduduk. 5. Watak nasional atau bangsa. 6. Sifat pemerintah. 2. Akses ke laut, perdagangan, ekonomi. 3. 4 faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut sea power suatu negara. 1. Situasi geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya. 2. Kekayaan alam dan zona iklim. 3. Konfigurasi wilayah negara yang mempengaruhi karakter rakyat. 4. Jumlah penduduk.
model Klein. 1. Melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya, hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari negara lainnya. 2. Neng superpower, geografi besar, sumber daya manusia besar. Keptanas merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada suatu tertentu. Dengan sendirinya, terutama dalam era global dewasa ini, konsekuensinya ketahanan tiap aspek senantiasa akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.